Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi tentang kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Em, kita tetap masih membahas tentang motivasi usaha ya. Di sini nanti kita akan mencoba, teman-teman juga ingin mencoba nanti ya, bagaimana apa sih potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya. Kemudian pola pikir sebagai pengusaha itu seperti apa. Jadi nanti teman-teman di sini ada semacam tugas ya yang mungkin nanti bisa dikerjakan untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya. Oke. Jadi kita berawal dari pengertian dulu ya, pengertian dulu. Dari potensi diri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan dengan secara maksimal. Ya. Potensi diri adalah semua kekuatan, kelebihan, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang baik dibawa sejak lahir atau secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran atau pendidikan. Potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalam dan menunggu untuk mewujudkannya. Kemudian juga menjadi suatu kekuatan yang nyata di dalam diri kita. Ya, itu potensi diri. Jadi teman-teman di sini saya yakin punya potensi masing-masing ya, punya potensi-potensi yang mungkin harus dikeluarkan ya, masih di dalam, masih malu-malu, adalah harus dikeluarkan energi-energi positif yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai mengendap terus, kemudian kita juga menunggu ya, tanpa mengetahui bahwa kita itu orang hebat, bahwa saya itu walaupun misalnya di sisi lain kita lemah, tapi kita punya potensi yang lain ya. Jadi saya katakan waktu tatap muka kemarin bahwa setiap mahasiswa, setiap orang itu mempunyai kekuatan, mempunyai kepintaran sendiri-sendiri ya. Tidak bisa samaratakan semua bisa coding, tidak bisa kita samaratakan bahwa semua harus bisa matematika ya. Anda bermain musik dengan cakap itu adalah kepintaran Anda ya, tetapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi jangan khawatir bahwa di sini Anda akan menjadi orang yang pintar tapi pada bidangnya masing-masing. Itu yang harus Anda sadari bahwa potensi semua mahasiswa itu mempunyai potensi ya. Kemudian macam-macam potensi yang ada di dalam diri kita itu apa saja. Nah, ini masih teori, berdasarkan teori dan pengertian. Secara umum menurut Budianto 2006 halaman ketiga menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia itu terdiri yang pertama, potensi berpikir. Setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi-informasi baru, menghubungkan berbagai informasi dan menghasilkan pemikiran baru. Ya. Jadi semua energi atau semua pelajaran, semua informasi yang Anda dapat itu tentunya akan diolah oleh pikiran Anda sendiri, kemudian menemukan sesuatu yang mungkin sesuai dengan karakter Anda, sesuai dengan pola pikir Anda ya. Itu adalah potensi berpikir ketika Anda menerima informasi-informasi baru. Saya yakin mahasiswa semua mengalami hal semacam ini ya. Informasi A bagus, informasi B, kemudian kita juga punya kemampuan berpikir ya. Oh, ternyata A itu seperti ini, kemudian B itu seperti ini. Oh, saya mungkin mengambil seperti inilah. Saya ambil kelebihan dari masing-masing, kemudian saya membuat formulasi yang baru untuk
rumus ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, potensi emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin dicintai dan mencintai, ingin diperhatikan dan memperhatikan, ingin menghargai dan dihargai, dan kecenderungan pada keindahan. Itu adalah emosi, ya. Kemudian yang ketiga, potensi fisik atau psikomotorik adalah potensi fisik manusia yang dapat diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan. Misalnya, mata Anda untuk melihat, itu fisik Anda. Kaki Anda untuk berjalan, telinga untuk mendengar. Mungkin ada kelebihan, Anda orang yang kuat. Kemudian Anda punya kemampuan berlari. Anda punya kemampuan untuk melakukan aktivitas secara fisik yang lain yang mungkin Anda nilai unggul daripada yang lain. Itu adalah potensi fisik. Kemudian potensi sosial yang nomor 4. Potensi sosial, emotion quotient, ya, adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Fungsi ini mengendalikan amarah, tanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Yang kelima adalah potensi mental intelektual. Intellectual quotient, IQ. Fungsi mental intelektual atau intellectual quotient adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Fungsi potensi tersebut adalah untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Ya, yang kelima. Yang keenam, potensi mental spiritual. Potensi mental spiritual adalah potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa, sadar, kearifan di luar ego. Secara umum, spiritual quotient merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak mulia. Yang terakhir, potensi daya juang, adversity quotient, IQ, ya. Potensi daya juang adalah potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan. Anda katakanlah tidak bisa apa-apa, misalnya Anda tidak secara akademik tidak bagus, kemudian secara motorik tidak bagus, tapi punya daya juang yang luar biasa. Itu adalah juga potensi Anda. Daya juang yang tinggi, melalui potensi seseorang mampu mengubah rintangan menjadi sebuah peluang. Ya, ini juga semua ada potensi pada diri Anda. Mungkin dari beberapa mahasiswa mungkin ada seperti ini. Daya juangnya luar biasa tinggi. Kemudian bagaimana cara menggali potensi ini? Ini adalah ada kaidah ilmiah yang bisa kita lakukan, ya. Kita coba menganalisis potensi-potensi diri itu dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Di sini nanti saya kasih tugas untuk menggali potensi yang ada di diri Anda dengan analisis SWOT. Analisis SWOT itu apa? Terdiri dari strength, weakness, opportunities, kemudian juga threat. Metode analisis SWOT adalah metode analisis paling dasar yang bermanfaat untuk mengetahui suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda dalam suatu individu. Jadi untuk mengetahui kepribadian sebagai bahan evaluasi untuk lebih fokus terhadap tujuan hidup. Faktor internal yaitu analisis SWOT yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah yang berasal dari lingkungan Anda, ya. Jadi ini yang internal, kekuatannya
kekuatan Anda itu apa. Ini nanti adalah kita coba untuk menganalisis diri kita sendiri. Nanti baru kita coba analisis ketika kita sudah punya usaha. Kekuatan apa? Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, perusahaan, atau suatu program yang berpengaruh positif yang di masa yang akan datang. Kemudian kelemahan apa? Kelemahannya yang dimiliki oleh seseorang, organisasi yang berpengaruh negatif, ya. Tuh. Kemudian opportunitiesnya, kesempatan yang dapat menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal yang harus dimanfaatkan, ya. Jadi peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan dari faktor-faktor eksternal. Tadi dari faktor internal, di sini ada faktor eksternal. Kemudian ancaman atau threat. Ancaman yang bisa menjadi penghambat seseorang atau organisasi atau program untuk berkembang. Nah, ini contohnya analisis SWOT individu, ya. Misalnya kekuatan saya memiliki keahlian memasak. Oke. Kemudian memiliki fokus yang tinggi, memiliki gawe dan koneksi internet, religius, mudah bergaul, dan seterusnya. Silakan diisi kekuatan apa yang ada di dalam diri Anda. Kemudian kelemahannya apa? Gampang baper, mudah terbawa suasana, kurang peka terhadap sekitarnya, terlalu memikirkan perkataan orang lain, ya, belum konsisten. Itu adalah kelemahan saya, Pak. Oke, nggak masalah, ya. Kemudian opportunity, peluangnya apa? Memiliki teman yang sudah berwirausaha, jadi lingkungannya sudah bagus nih, sudah punya memiliki teman yang sudah berwirausaha. Saya tinggal duplikasi aja dari semangat juangnya, dari sistemnya, walaupun produknya berbeda. Kemudian apalagi? Ini peluangnya. Saya punya peluang, misalnya ini peluang usaha, ya. Usaha. Setelah saya mau usaha, ternyata saya sudah ada program pemerintah yang terkait UMKM misalnya. Ada tren berbelanja secara daring, ini peluang usaha, ya. Kemudian ancamannya apa? Banyak aktivitas yang bertabrakan. Ada cibiran dari tetangga sama teman. Kalau saya mulai usaha itu, mungkin nggak iso usaha. Wis dadio pegawai, dadio karyawan, dadio tukang, kuli, dan seterusnya. Awakmu usaha itu wis ra iso. Misalnya seperti itu. Itu adalah ancaman. Kalau misalnya sampai Anda terlalu baperan, terlalu memikirkan perkataan orang lain, itu tidak jadi. Oleh karena itu coba nanti ini dikondisikan supaya semua ancaman-ancaman yang ada dari luar itu bisa Anda atasi. Mulailah misalnya tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain. Dan Anda karena punya kelebihan di fokus, ya. Nah, coba fokus saja di apa yang Anda lakukan hari ini, kemudian apa yang Anda lakukan untuk masa depan Anda. Karena banyak orang yang lebih pandai, itu sebenarnya hal yang membuat kita lemah aja, kita minder, ya, terhadap orang-orang asumsi-asumsi kita yang menganggap kita itu bodoh, kita itu nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian keterbatasan mobilitas misalnya. Mobilitas ini karena pandemi misalnya ini, ya. Nah, ini adalah contoh SWOT individu yang nanti coba Anda bikin, ya, supaya Anda mengenali diri Anda sendiri, ya. Kemudian berikutnya, ketika kita sudah mengetahui kondisi dalam diri kita, maka kita harus bisa membuka wawasan ketika ingin bercita-cita menjadi pengusaha itu apa.
Ya harus tahu siapa sih pengusaha yang Anda ketahui. Nanti prototipe saya itu seperti apa. Saya ingin se- saya ingin sesukses apa. Paling enggak sesukses orang-orang yang impian apa namanya orang-orang yang di luar. Paling enggak saya punya kelebihan ini loh ya. Kayaknya sama dengan orang itu. Katakanlah saya cuma lulusan SMP, tapi di sekitar rumah saya itu ada lulusan SMP atau SD yang sukses. Nah, itu bisa kita tiru pola pikirnya dan pola kerjanya ya. Itu harus ada prototipe-prototipe yang bisa menggambarkan atau bisa kita jadikan motivasi ya, orang yang bisa kita jadikan motivasi. Misalnya Bob Sadino ya, bisnis yang eh, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis yang dimulai bukan dari ditanyakan terus, artinya action ya. Kemudian Nadine Makarim yang sekarang menjadi debut ya. Kemudian Russell V-nya ini kemarin apa ya Russell V-nya, nanti tolong di browsing ya. Uh, nah ini adalah tokoh-tokoh yang bisa Anda jadikan referensi ya untuk memotivasi Anda ya. Ternyata orang-orang seperti itu bisa ya. Kita harus punya semacam itu sehingga motivasi kita akan terbangun. Kemudian sifat dan watak pengusaha itu apa? Yang pertama percaya diri, memiliki keyakinan yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain, ya, mandiri dan optimis tentunya. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, semangat untuk maju, ya, semangat untuk maju, berorientasi laba, tekun, ulet, tegas, ya. Kemudian kerja keras, semangat energik dan inisiatif, ya. Yang ketiga, apa namanya, pengusaha itu berani mengambil resiko, ya. Berani mengambil resiko rugi, dicemooh orang, ya. Kemudian dijauhi oleh keluarga, ya, dan seterusnya. Itu pengambil resiko. Jadi Anda di sini saya harapkan juga resiko-resiko tentang usaha itu harus dipelajari ya, faktor resiko-resiko yang mempengaruhi nanti. Anda ambil atau tidak itu tergantung dari keberanian Anda dalam memulai suatu usaha ya. Saya harapkan Anda ngambil apapun ya, apapun resikonya diambil ya. Anda ingin mudah bergaul, misalnya ikut beberapa organisasi biar ada banyak teman-teman yang satu visi, banyak teman-teman yang memotivasi. Resikonya apa? Resikonya mungkin waktu untuk kuliah itu terbuang ya, bukan terbuang sih. Jadi ada alokasi waktu untuk harusnya kuliah dapat nilai bagus ya, tapi karena ikut organisasi, nah itu nanti juga itu resiko juga ya. Tapi ada sisi positifnya ketika Anda ingin menggali potensi yang mungkin yang tadi eh, kurang bisa bergaul dan seterusnya. Dengan mengambil resiko itu Anda bisa membangun karakter Anda sendiri. Kemudian kepemimpinan, berjiwa leadership yang kuat, suka bergaul, terbuka terhadap saran dan kritik, tidak baperan lagi ya. Nah, kemudian originalitas, pandai mencipta inovasi dan kreatif, berpikiran terbuka, penuh informasi dan kaya pengetahuan ya. Kemudian berorientasi masa depan. Jadi masa depan Anda itu kayaknya sudah Anda plot ya di pikiran Anda, saya ingin jadi ini itu harus jelas. Mulai dari sekarang, mulai dari semester ini ya, mulai dari sehingga nanti ketika sudah lulus itu sudah mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Sikap mental Anda untuk memulai usaha sekarang, buang keraguan dan ubah mindsetnya ya. Mindsetnya harus berubah, mindset, pengetahuan, kemudian skill diasah terus ya, kemudian karakter juga karakter apa yang harus dimiliki, mindset apa yang harus dimiliki ya.
Nah, ini pola pola pikirnya, mengubah pola pikir tentang diri sendiri sama lingkungan dan mengarah pola pikir dan fokus pada tertentu. Kemudian juga sikap dan karakter. Memampukan seseorang untuk memiliki energi dan daya dorong untuk mencapai cita-cita, ya. Kemudian keterampilan. Keterampilan ini kemampuan untuk berpikir seseorang untuk bekerja yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kompetensinya. Keterampilannya diasah. Keterampilan yang Anda dimiliki itu harus diasah terus, ya. Kemudian kemampuan atau knowledge atau pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, ya. Nah, ini sekarang kita coba membuka mental block. Mental block kita apa? Adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami hambatan mental dan psikologi yang dapat menghambat kesuksesan. Contoh, mental block itu males, ya, ragu-ragu, usaha iso apa ora, ya. Kemudian gampang putus asa ketika usaha down, nanti ya udah memang jalan kurang yang gini misalnya. Sugesti negatif itu faktor eksternal dan internal dan eksternal. Internalnya ya sugestinya dari diri dalam diri kita sendiri, minder, ya. Kemudian eksternalnya mudah baperan ketika dicemooh orang, ya. Tuh, kemudian ada timbul tidak percaya diri, trauma. Itu harus dibuka semua. Kalau Anda memiliki mental-mental semacam ini, itu harus cepat diobati, harus cepat dibuka, ya, dibuka mental-mentalnya supaya punya wawasan, ya. Lakukan segera unlock, ya, membuka mental block itu yang pertama, lakukan segera, jangan ditunda, ya. Yakin kesuksesan ada di tangan Anda. Kemudian pantang menyerah, mendapatkan sugesti-sugesti positif, ya. Coba dekati orang tuanya, kemudian suruh dukung kita, meyakinkan orang tuanya bahwa kita nanti mampu, ya. Saya yakin kalau misalnya orang tua sudah kita beri pengertian, mereka akan mendukung. Yang penting kita bisa positif saja, ya. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian coba bangkitkan kepercayaan diri. Kemudian terapi, konseling, hipnoterapi, dan lain sebagainya. Itu adalah membuka mental-mental negatif kita supaya kita siap untuk berusaha, ya. Kemudian temukan alasan ketika Anda ingin berwirausaha, itu alasan-alasan kuat apa yang mendorong Anda untuk berwirausaha. Alasan banyak orang itu bermacam-macam untuk berwirausaha itu, ya. Ingin jalan-jalan, kemudian ingin mendapatkan banyak uang, kemudian ingin mendapatkan mobil mewah, ingin punya rumah, ya, ingin bisa menolong banyak orang, ya. Itu adalah ketika kita sukses dalam usaha itu, keinginan-keinginan itu harus kita coba kita tulis, ya, kita tulis keinginan-keinginan itu supaya kita akan timbul motivasi untuk mewujudkannya. Motivasi dalam wirausaha, kebutuhan akan pendapatan tambahan. Masa ini saya harus usaha nih, kalau misalnya enggak usaha saya tetap gini-gini, kalau diajak ngopi teman-teman alasannya enggak punya uang, itu alangkah sedihnya, gitu, ya. Sehingga saya harus berniat sekuat tenaga untuk mendapatkan uang tambahan, ya, misalnya seperti itu. Kebutuhan memperoleh kemandirian lebih tinggi, jadi saya ingin mandiri, saya ingin membahagiakan orang tua misalnya, saya ingin orang tua saya tidak terbebani lagi ketika saya kuliah, misalnya seperti itu. Kemudian alternatif daripada dari pengangguran, ya, itu lemah sebenarnya, ya. Timbangan nganggur usaha, ya udah harus, ya, kalau nganggur harus usaha, kalau enggak
usaha nanti ya kita kalau pengangguran itu enak dari sisi fisik nyantai tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Lebih baik kita bergerak terus mencari sesuatu ya, mencari ilmu, mencari peluang ya yang bisa apa namanya menghindarkan kita dari sesuatu yang negatif dalam menganggur itu sendiri. Kemudian ingin mengikuti sukses wirausaha yang lain ya, ingin sukses sebagai bentuk aktualisasi diri ya, aktualisasi diri, oh mengakukan saya ini loh saya loh mampu katakanlah di hadapan teman-temannya, oh ini loh saya mampu dan seterusnya. Memiliki satu keahlian khusus yang dapat diwujudkan dalam bentuk bisnis. Saya punya keahlian ini, coba saya coba berbisnis ini ya, mewujudkan sesuatu. Meneruskan tradisi keluarga, ini adalah alasan-alasan. Nah, Anda alasannya apa? Itu perlu digali. Saya ingin usaha karena ingin bla 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 ya. Itu. Jadi itu yang harus Anda ingat dalam pondasi bisnis itu semacam itu. Ketika kita ingin memulai satu usaha, kita harus mengerti potensi diri kita, kemudian juga kita harus menganalisis apa keunggulan dan kelemahan kita. Kemudian kita coba membangun karakter yang berdasarkan kelebihan dan kekurangan kita. Syukur kalau misalnya kekurangan kita cari solusinya supaya bisa menghasilkan karakter yang positif dalam diri kita. Kemudian kita harus punya prototipe atau sosok yang bisa menjadikan kita bersemangat ya. Sosok yang bisa menjadikan kita terus termotivasi ya. Kemudian baru kita tentukan alasan kita, mental block kita ya, mental block kita buka, rasa malas, kemudian rasa kurang percaya diri, mudah minder, kemudian mudah baper dan seterusnya, itu harus kita lepaskan semua. Kita sudah mulai usaha karena kita punya impian, kita punya ingin pendapatan tambahan, kita ingin uang yang banyak, kita ingin menolong sesama, kita ingin membangun rumah dan seterusnya. Itu adalah impian-impian yang harus kita bangun dalam berwirausaha. Oke, untuk lebih bisa merasakan ya, kelebihan Anda, nanti ada tugas di kelas ya. Silakan dibuka. Dari saya itu aja. Semoga sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.